Berapa kali kira-kira kalian berbicara di depan umum, di rumah sana, di RT sana, atau di mana? Ada yang lebih tebal kali angkat tangan? Berbicara ya satu kali, nggak ada juga. Kamu waktu SMP berbicara tentang lomba, jadi MC-nya, jadi presenter. Iya, SMP, waktu SMP. Iya, berarti satu pengalaman. Ada yang dua, berarti dua pengalaman. Yang belum, kenapa? Malu, sudah pakai celana, gitu, tambahnya dua, celana dalam sampai celana luar. Ya, masih malu juga. Tutupin pakai kostum. Kalau sampai pakai kostum malu juga, itu terlalu, ya. Jadi kalau kita berbicara di depan umum itu buang kemaluannya, ya. Rasa malunya dibuang, bukan kemaluannya. Kemaluan itu dibuang maksudnya, ya. Rasa malunya itu dibuang, ya. Di sini saya ada materi juga sedikit. Yang pertama untuk public speaking untuk pemula, yaitu pengalaman, ya, pengalaman hari-hari kalian. Pengalaman hari-hari kalian itu buatlah sesuatu pengalaman yang tidak menarik itu menjadi menarik pada saat kalian paparkan di depan umum, ya, paparkan di depan orang. Biasanya itu kalau kalian menghadiri ulang tahun temannya, ya, masa kalian ulang tahun temannya disuruh menyampaikan pesan-pesannya sampai tidak bisa, itu keterlaluan, ya, sesuatu yang membuat kecewa teman kalian. Jadi pengalaman kalian hari-hari itu pasti ada, hanya kalian tidak menggalinya. Apa pengalaman kalian hari-hari? Kalian berbicara sama teman, berbicara sama bapak ibu, berbicara sama tetangga, berbicara sama tukang warung, ya toh? Tukang warung. Dan sekarang sudah canggih, ada berbicara dengan handphone, ya. Kalau kalian main game biasanya saya lihat, nah itu ya, itu berbicara juga. Hanya untuk berbicara di depan umum itu memiliki tahapan atau susunan kata kalimat-kalimat yang baku, kalimat yang baku, ya. Tidak harus baku. Tahu baku nggak? Tahu, ya. Tidak harus baku menggunakan bahasa Indonesia yang baku, ya. Tapi gunakanlah bahasa itu yang baik, ya. Gunakan bahasa itu yang benar. Baiknya bagaimana? Oh, baiknya kalau saya berbicara sama orang tua begini baiknya, ya. Bagaimana berbahasa yang benar? Yang benar itu begini kalau saya menjawab pertanyaan orang atau memaparkan suatu pertanyaan kepada kita, ya. Itu tentang pengalaman. Kemudian yang kedua itu ada ketidaksempurnaan diri, ya. Ketidaksempurnaan diri. Semua manusia itu tidak ada yang sempurna, ya. Semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Pak, kalau Nabi sempurna enggak? Tetap, ya, namanya manusia kecuali dia malaikat, ya. Tidak ada yang sempurna. Ketidaksempurnaan kita itulah kita jadikan sesuatu yang sempurna, ya. Ketidaksempurnaan itulah yang menjadi kita lebih kuat. Kekurangan kita itulah yang menjadi kita lebih ada daripada ada yang di hadapan kita. Contoh, apa contohnya? Contoh, ayo. Contoh, kekurangan kita, ya, supaya kita percaya diri. Kekurangan kita itu kita jadikan sebagai kekuatan kita. Contohnya apa? Lihat dari diri saya juga boleh, ya. Saya kurang apa? Banyak, dan salah satu aja, 2 gak apa-apa. Karena kekurangan saya itu lebih dari 5, 10, 15, bahkan 100. 2 aja. Apa kekurangan saya?
Satu, kekurangan saya apa? Malu kan jangan ada malu saya, habis malu saya. Malu saya itu habis waktu saya kuliah. Ya tanya aja sama Pak Heru yang orang tua itu kemaluan habis pada saat kuliah. Ya. Apa? Kekurangan saya apa? Biasanya kalian itu bisa kekurangan ketimbang kelebihan gitu maksudnya. Ayo, kekurangannya dulu. Kalau kelebihan saya banyak, kekurangan saya juga banyak. Tapi banyak kurangnya ketimbang lebihnya. Ayo. Kurangnya saya apa? Satu, saya kurus. Lalu fisik dulu. Fisik ya. Nyata enggak? Nyata. Dua, hitam nggak kayak orang Korea atau kayak orang Cina gitu. Itu baru dua. Masih banyak kekurangan saya. Tapi kekurangan saya itu akan jadi sebagai penguatan saya di hadapan bumi. Ya, orang mungkin pada saat melihat saya, ya, baru melihat belum saya ngomong orang yang ketawa karena mentertawakan kekurangan kita. Ya, bertemanlah saya nanti berdiri sama Pak Amkan, Pak Agus umpamanya. Ya, yang paling besar itu siapa? Tidak mungkin saya loh. Tidak mungkin saya, pasti besar Pak Agus sama Pak Amkan. Berarti saya ada kurangnya dari mereka berdua. Tapi saya kuat, dan kurang itu menjadi kekuatan saya. Ya, mungkin saya dengan kurang itu saya bisa, ya, saya bisa apa ya maksudnya itu yang lincah itu yang ya lincah lah, lari mungkin menang saya, ya, karena saya sudah coba lari sama Pak Agus sama Pak Amkan sudah saya coba. Ya, ketinggalannya jauh, 10 menit mungkin ketinggalannya. Saya coba, itu kekurangan saya, karena saya kurus. Ya, kalau Pak Amkan gede banget, besar lagi, ya, udah gede, besar lagi, gagah, putih, dan saya hitam, nah itu, banget. Jadi kekurangan kita itulah yang kita buat menjadi sebagai kekuatan kita. Ya, digali, jangan selalu kita menyesali kekurangan kita. Jangan selalu menyesali kekurangan kita. Mohon maaf umpamanya teman-teman atau kalian ada yang cacat dari lahir umpama, ya, cacatnya apa ya? Pincang atau bisu atau lengok, itulah ya, lengok bukan apa, ya. Cuma jangan dibuat itu sebagai kalian minder, ya. Tapi buatlah itu sebagai tolong ukur orang untuk menilai kalian, ya. Itu tanamkan di dalam diri kalian kepercayaan diri. Nanti saya kasih tahu tekniknya. Saya dulu awal-awal saya berani berbicara itu jujur, waktu berbicara di depan umum itu waktu saya semester 3 berarti sudah berapa tahun? 1 tahun setengah ya? 2 tahun waktu kuliah. Karena di jurusan saya, di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia itu setiap tahun ada yang namanya itu kunjungan ke sekolah untuk mengajar, penyuluhan, ya. Jadi semua mahasiswa dan mahasiswi itu dikasih materi, kamu kenal yang ini, kamu kenal ngajar ini, kamu di kelas yang ini, sekolahnya SMP dan SMA. Tidak ada kami ngajar SD, ya. Dan anehnya saya pada masa kuliah saya orangnya kecil, kayak ini yang kecil sampai sekarang gitu, ya. Cuma agak udah dikit sekarang, udah agak tua, ya. Udah 20 tahun berlalu, ya, mungkin 20 tahun. Saya telah sering kena di SMA, ya, mengajar menyuruh di SMA. Di SMA itu saya sering menghadapi rata-rata 28, 25 siswa perempuan, laki-laki. Dan di SMA, bukan di SMK. Di SMA bukan di kota Palangkaraya, tapi di kampung-kampung. Nah, di Kapuas, di Dapu, Pulang Pisau, setiap tahun per semesternya 2 kali. Awal-awal saya mengajar, menyuruh, itu saya gugupnya luar biasa, ya. Bukan hanya keringat, menengket dan lagi, tapi celana saya basah. Rasanya yang keringat dan ketek turun ke celana, merasa sampai ke sini, akhirnya berdiri pun tidak enak, ya.
gemetar saya luar dalam, tekanan batin saya kuat, apalagi ditatap sama cewek-cewek atau gadis-gadis. Masa itu saya muda, yang saya hadapi itu cuma beda 1 tahun, ya. Kayak kalian ini pokoknya kelas 11, kalian sudah kuliah tapi kelas 11, yang kalian hadapi itu kelas 10, jadi cuma setingkat sama yang saya hadapi, itu yang kami hadapi itu, ya. Jadi ya otomatis namanya dia merasa itu bukan gurunya dia, ya. Apalagi kalau anak-anak yang suka cocok kakak, kalau kita baik adik-adik saya, iya kakak, kita sudah beriak itu ya, sudah demam saya sudah gini-gini, pura-pura megang nah terus hilang blank materi, dosen nggak nunggu di sana, lihat di jendela, lihat tukang catat, gugup nggak, seminggu gugup nggak. Wah, mau nggak mau kadang-kadang materi emang hilang, ya. Cuma di preset lain, pura-pura agak lihat saya materi lagi buka saya, paham adik-adik, paham ini kak, aduh saya udah kayak asuh, kayak anak itu semua, ya. Dihadapi itu, kalau yang cowoknya itu, namanya kita satu angkatan ke bawah, ya. Bahkan ada yang lebih tua daripada saya, ya. Yang harusnya dia sudah lulus, tapi tinggal kelas tetap di situ. Saya ngajar buat semester 1, semester 2, semester 3 di sini. Jadi kita tunggu. Nanti saya kasih tahu tekniknya, ya. Namun kegugupan itu saya alihkan akhirnya menjadi kebiasaan, ya. Saya alihkan untuk melawan, ya. Cuma lawanan saya tidak harus melawan mutlak, ya. Tetap saya nyambung ke materi. Kenapa saya alihkan ke cerita lucu atau perilaku saya lucu? Karena saya bisa untuk melihat lagi nih materi yang akan saya sampaikan apa, ya. Akhirnya dari kebiasaan saya sampai saya mengajar. Alhamdulillah pada 2005 saya ditarik sama SMA Negeri 1 Pak Handu Palangkaraya untuk mengajar bahasa Indonesia di kelas 2 IPS. Kelas 2 IPS itu adalah kelas yang luar biasa kerennya, ya. Keren nakalnya, keren bongolnya, keren dadarnya. Kelas 2, ya. 2 IPS saya ingat, dan 2 IPS itu ada 4 kelas. Saya rasa saya pikir Pak Ben nanti ngajar di kelas 2 IPS, ya. Oh iya, dalam pikiran saya cuma 1 kelas, ternyata 4 kelas, ya. Dalam 1 minggu saya masuk 4 kali, itu masih kuliah. Saya sudah menghonor dan saya mencoba untuk menghadapi siswa-siswa saya yang dulu. Nah, tahun dulu saya jarang sekali, bahkan tidak pernah sekali saya melihat di dalam ruangan itu ada yang namanya berjilbab, ya. Zaman itu kalau nggak percaya cek, ya. Dan mereka menggunakan roknya pendek-pendek, baju sempit-sempit. Cewek ada satu yang lebih cepat kalian serang adalah di medsos, di media sosial lain, TikTok, atau itu Snap, atau YouTube, ya. Carilah film yang sekiranya bisa masuk ke otak kalian, yang bisa kalian sukai, kalian pahami, ya. Drama Korea, drama Cina, ya, drama Cina, ya, yang bisnis film pendek-pendek itu bisa, ya. Untuk apa? Untuk kalian menambah pengetahuan kalian. Kalau kalian nanti di depan sini blank, kalian bisa bercerita tentang yang kalian lihat, yang kalian alami, yang kalian baca, ya. Umpamanya kalian mau menegur si ini, apa namanya, si lupa saya. Nah, itu negur, ya, negur. Tapi negurnya nggak langsung nih. Gimana cara negur supaya langsung? Oh, kalian pernah lihat film nih, cara negur anak-anak begini, cara negur orang begini. Oh, akhirnya kalian praktikkan di situ, praktikkan aja langsung, ya, langsung begini caranya. Jadi nonton itu tidak sekadar nonton, tidak sekadar menikmati tontonannya, ceritanya aja enggak, tapi kalian lihat sesuatu yang bisa kalian terapkan di kehidupan kalian masing-masing. Oh, kalau di TV atau di video saya lihat begini, oh nanti
ternyata kejadian yang ada di video itu terjadi pada kalian bisa menanggulanginya. Yaitu kalau kalian nggak mau seperti zaman dulu membaca, kalau sekarang membaca sudah agak susah, ya. Oke, selain dari itu ada beberapa hal lain yang perlu perhatikan, yaitu tadi percaya diri. Percaya diri pertama. Yang membuat kalian percaya diri di depan umum itu apa? Gak ada, ya, gak ada. Termasuk saya di depan umum itu kalau sudah ke depan itu percaya diri, percaya diri. Dan saya tanya, yang kalian percaya diri itu apa? Supaya ada muncul percaya diri kalian itu apa? Supaya ada muncul percaya diri kalian. Ayo, calon ibu-ibu pejabat, calon bapak-bapak pejabat suatu saat lu jadi kadek aja atau jadi RT ya pasti ngomongnya cepat, ngadapin masalah. Supaya percaya diri ngomong itu apa? Supaya percaya diri, supaya bisa ngomong apa? Supaya kalian percaya diri itu carilah titik permasalahan yang akan kalian bahas situasi itu, ya. Tentang apa teman? Tentang apa? Oh ya, umpama aja. Ayo, tentang kalau jadi PT tentang pembagian bantuan langsung tunai 200.000 per kakak. Kalian harus sudah paham, ya, harus sudah tahu tentang itu yang ingin kalian sampaikan, sudah tahu. Jadi kalian akan percaya diri dan siap menghadapi apapun pertanyaan yang kalian sudah tahu, ya, bahannya sudah ada. Itu yang kalian munculkan. Percaya diri kedua apa? Supaya membuat kalian percaya diri kedua apa? Supaya membuat kalian percaya diri depanmu kedua. Fokus. Rasakanlah bahwa diri kalian itu lebih sedikit dari yang ada di depan. Mohon maaf ya, tapi itu dalam hati jadi sakit. Dulu padu semua gue manusia. Jangan dalam hati aja. Dulu padu goblok semua itu. Saya bilang enggak, jangan kalian ucapkan, tapi cukup di dalam hati. Ya, bahwa kalian adalah lebih daripada yang ada di depan. Oke. Tekniknya ada 3. Yang kedua, postur dan bahasa tubuh. Postur dan bahasa tubuh itu masuk begini, ya. Kalau kalian berbicara di depan umum, di depan orang banyak, lihat orang biasa dulu, lihat orangnya dulu. Kalau di rumah teman-teman ngobrol arisan, gimana cara kalian berdiri, ya, tubuh kalian gimana posturnya, ya. Apakah kalian sambil ngomong ya, ya, atau kalian sambil ngomong gini, ya, ada perempuan yang nggak ada pokoknya gini, ya. Kalau kita di depan umum, dimanapun dan siapapun orangnya yang ada di depan, berdirilah dengan tegak, mapan, ya, berdiri dengan tegak, kepala usah oleh sana oleh sini, ya, jangan terlalu sering cengisan atau jangan terlalu sering senyum, jangan terlalu sering tertawa. Boleh tertawa kalau ada memang sesuatu yang lucu, ya, dan tidak boleh banyak menyebut kata atau ungkapan atau bahasa yang tidak dipahami oleh penonton atau audiens sekalian, ya. Contohnya apa kata apa? Apalagi itu, olehnya, apa maksudnya, daripada sesuatu yang tidak satu rangkaian yang kata atau kalimat tidak usah disebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat pagi, karena ibu-ibu, bapak-bapak juga. Jadi kalau ada yang banyak anunya, ya, itu dihilangkan menjadi apa? Kebiasaan itu dihilangkan menjadi apa? Jadi apa? Diam. Dibuka aja mulutnya. Pas dia mau bilang, baik bapak-bapak, ibu-ibu yang
sudah hadir pada malam hari ini, mau bilang anu tapi saya ucapkan selamat datang. Cepat kalian berpikir untuk mengganti anu kalian ini. Kalimat A nya jangan disebut juga. Pak, kalau tersebut apa? Jauhi mikrofon. Ya, kalau nggak bisa juga Pak, A nya tadi disambung, jangan diputus. Bapak-bapak, ibu-ibu, kata indahnya langsung sambung kata apa? Huruf A, ya. Huruf A nya itu dihilangkan atau yang apa ya? Kalimat apa, kata apa yang hurufnya itu disambung? Ya untuk itu maka batas huruf K lagi, maka M nya jangan jangan ya, kayak orang pada suara tadi agak susah. Itu kalimatnya. Kalau nggak bisa dibuka, kalau bisa diucapkan di stop, langsung di stop. Ya. Kemudian udah kenalin audiensnya, mengenali yang ada di depan. Yang di depan ini bapak-bapak, ibu-ibu yang di atas kalian, atau adik-adik yang di bawah kalian, atau setara dengan kalian. Ya. Itu kalian kenali dulu, jadi lebih gampang ya. Biasanya kalau ada pejabat-pejabat itu lebih susah kita mengatur kata-kata ya. Kemudian eye contact, mata ya. Kalau saya pakai mata, biasanya dulu 3 tahun lalu saya nggak pernah, sekarang ada mata karena bawa dulu. Contoh, kalau kalian berbicara di depan, ya berbicara di depan, audiens kalian atau pengunjung lagi apa namanya, audiens peserta yang ada di depan ini, supaya kalian tidak gugup dan yang penonton itu tidak merasa dicuekin sama kalian, kalian boleh tatap wajah. Tahu wajah enggak? Bukan matanya, ya, bukan mata, wajah. Wajah artinya apa? Wajah artinya keseluruhan, ya. Jangan ditatap salah satu yang ada di wajah. Katanya, Pak, katanya tatap di tengah maksud. Bohong, ya, bohong. Pak, tatap di alis aja, Pak. Bohong. Tetap kalian dulu. Tapi wajah itu dia akan merasa diperhatikan tidak satu orang. Umpamanya, saya kepala saya ke sebelah kiri, saya ke sini, ya. Saya tidak menatap cuma satu si dia, ya. Cuma dia di belakang juga merasa tertatap oleh saya, ya. Merasa tertatap karena saya juga, ya, video sendiri. Karena biasa video, hey guys, nah itu sudah belajar berbicara itu, ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian yang terakhir, memperhatikan volume suara dan berbicara, artikulasi, intonasi dan penggunaan bahasa. Artikulasi artinya apa? Hurufnya jelas, ya, hurufnya jelas yang diungkapkan jelas. Kemudian volume suara itu boleh keras, boleh lembut. Kalau mau lembut dengan ceramah akid, kalau mau keras dengan ceramahnya somat, ya, atau bahasa Latin, boleh. Itu contohnya yang keras suaranya. Kalau yang mau keras lagi kayak saya kalau ngajar jarang pakai ini. Suara saya teriak-teriak, ya, teriak. Tapi saya nggak marah, saya memang suara saya begitu, ya. Intonasi saya menyuruh, kalian dengar bagaimana intonasi kita menyuruh orang supaya tidak langsung menyuruh, itu bagaimana nanti diatur, ya, diatur dengan baik, bagus. Tolong yang di sudut sana itu tidak tahu berapa orang, ya. Yang di sudut sana, tolong yang di sudut kiri saya, umpamanya sudut kiri saya ini banyak, ya, jangan menegur tunjuk satu orang. Tolong yang menggunakan itu jangan, boleh, ya. Tapi tolong yang di sudut kanan saya, tolong yang di depan saya, itu, ya, kalau mau menegur orang, gitu. Oke, saya rasa itu aja.